Nih di depan itu lihat teman-teman. Tuh di depan itu yang kita mau motong. Saya langsung ganti aja gigi ke gigi 3. Tuh, dia langsung akselerasinya langsung naik teman-teman. Tuh. Pada saat sudah dapat, kita langsung aja balikan ke D lagi. Kita lewat jalan pintas ya, ini lihat di map. Karena di luar, lewat jalan luar itu macetnya ampun. Kita nggak gerak, jadi ambil jalan alternatif. Semoga aja masih bisa dilalui oleh mobil ya. Takutnya mapnya ngarahin untuk motor. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah teman-teman, ada yang bertanya di video kita sebelumnya waktu kita berangkat ya, enakan power matic atau manual. Nah jadi di sini dalam video ini kita diskusi bareng-bareng. Untuk transmisi manual itu ada 5 percepatan, sedangkan untuk transmisi matic itu ada 4 percepatan teman-teman. Jadi kalau untuk putaran atas sebenarnya di mobil manual teman-teman, tapi kalau untuk tarikan bawah itu lebih enak matic, dengan catatan kita harus bisa memainkan tuas transmisinya. Jadi pada saat kita mau berakselerasi seperti di depan ini kan, di depan ini ada beberapa mobil yang mau motong truk. Kalau misalnya kita nggak dapet, itu bisa kita ganti tuas di posisi 3. Tapi kalau misalnya masih tenaganya masih ada, masih ngisi, kita biarkan saja di D. Tapi beda teman-teman, antara kita ganti ke tuasnya ketiga sama dengan tetap di D, powernya beda. Dia kalau misalnya di 3, powernya itu lebih instan teman-teman. Tarikan bawahnya lebih enak, nggak boyo. Kalau di D, dia boyo dulu, barulah dia naik secara perlahan. Tapi kalau di 3, di RPM rendah, dia langsung bisa naik. Nggak ngeboyo dulu. Dia langsung respon. Di kecepatan tinggi ya, mobil ini misalnya di 80, 100, kayak gitu, dia sedikit, karena mungkin maticnya nahan di 4. Kalau di manual kan 5, kita bisa ganti ke gear 5, sedangkan yang ini hanya di 4 karena dia matic. Jadi pada saat di kecepatan tinggi misalnya 100 kayak gitu, dia ada suara-suara yang sedikit terdengar seperti putaran mesin yang berdengung kayak gitu. Kayak gitu. Seperti tertahan, tenaganya seperti tertahan. Memang dia nggak terlalu terasa bagi kita, tapi saya mendengarkannya itu ngung. Nah, ini nggak tahu juga ya, itu dari oli pada saat kecepatan tinggi atau dari transmisinya, itu saya juga nggak tahu. Tapi kalau teman-teman yang pakai manual itu coba dengarkan, apa karena efek belum ganti oli atau itu emang terjadi pada mobil matic. Tapi untuk kecepatan bawah atau putaran bawah, kalau menurut saya itu lebih enak matic. Tapi ada sebagian juga orang-orang yang menilai lebih enak manual lah. Dari mana enak matic? Nah, di sini kan balik lagi ke selera kita, balik lagi ke cara kita berkendara. Kita nyamannya di mana, terus juga kita kebiasaannya gimana. Kalau dulu saya udah 5 tahun ya menggunakan mobil manual. Kalau misalnya keluar kota, kita itu oper gigi kayak gitu. Misalnya ada pemberhentian di depan, ada macet dikit, kita turunkan gearnya kedua kayak gitu kan perlahan-lahan. Secara terus-menerus kita harus mengganti dengan sendirinya. Tapi kalau mobil matic kayak gini, kita lebih nyantai, lebih nggak repot kayak gitu kan, nggak repot nih. Seperti ini juga kita nggak harus ganti-ganti gigi terus. Terus juga ada yang bertanya teman-teman di video saya waktu berangkat sebelumnya, itu keras mana dibandingkan dengan Mobilio. Kebetulan saya dulu pernah membawa Mobilio dari Palembang ke Lampung ya, melalui tol, nggak melalui jalan lintas. Nah, tapi kita bisa merasakan ya untuk suspensinya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman ya, kalau di Toyota Rush atau Daihatsu Terios ini dia bantingannya emang lebih keras ya, emang terasa kayak melewati batasan-batasan jalan atau sambungan jalan itu dia tup kayak gitu kan. Nah, tapi dia ground clearance-nya tinggi. Di jalan-jalan jelek dia aman. Waktu saya bawa Mobilio ke Lampung itu, suspensinya emang nggak terlalu dikatakan soft atau lembut, nggak dikatakan keras juga nggak teman-teman. Jadi dia berada di tengah-tengah, itu kalau menurut saya ya. Tapi yang nggak enaknya di Mobilio itu ground clearance-nya ceper. Mobilnya panjang, tapi untuk center of gravity-nya pada saat di jalan tol itu emang lebih mantep dibandingkan Terios. Karena Terios kan tinggi nih, dia sedikit limbung. Kalau misalnya bermanuver, saya ke kanan, ke kiri, dia lebih terasa limbung. Tapi kalau Mobilio karena dia rendah, ground clearance-nya juga rendah, jadi center of gravity-nya lebih baik, stabilitasnya juga lebih baik dibandingkan dengan Terios. Nah, untuk tenaga ya, untuk Mobilio dan Terios itu ya beda-beda tipis lah kalau untuk soal tenaga, karena Mobilio juga menggunakan mesin 1500 cc yang tenaganya memang kalau nggak salah itu emang
lebih di atas Terios dan Ras. Kalau di jalanan tol kayak gitu nggak terlalu, perbedaannya nggak terlalu signifikan untuk tenaga. Nah, jadi teman-teman selanjutnya ada lagi yang bertanya ya, sepertinya Veloz Gen akhir atau RWD lebih baik ya Om dari Ras atau Terios sekarang? Kalau menurut saya ya, dia kan Veloz nih kayak gini nih. Veloz yang RWD itu kan mesinnya sama. Memang dia kan lebih rendah. Untuk lebih baiknya itu lebih baik dalam arti kata apa nih? Lebih baik suspensinya kah? Lebih baik powernya kah? Nah, kalau misalnya power ya sama aja karena kan mesinnya sama 2 NRVA 1500 cc. Untuk kestabilan, nah kestabilan mungkin lebih baik sedikit lah ya. Memang untuk kelimbungan ya, limbung memang ini ya lebih goyang lah ya dibandingkan dengan Veloz generasi terakhir RWD-nya. Karena kan memang ini dimasukkan di kelas SUV dengan postur yang lebih jangkung. Pastinya kalau untuk kelimbungan dia memang limbung teman-teman. Untuk lebih baik ya mungkin kalau menurut saya ya dia lebih baiknya Veloz lebih baiknya di kestabilannya, lebih enak di kestabilannya kalau menurut saya. Selanjutnya ada lagi nih yang bilang tambah dikit lagi duitnya, ada ribbon yang jauh lebih enak sebelum menyesal. Kalau enggak cari second ribbon. Aku juga kemarin Ras 2020 dah jual. Remuk badanku, bukan sales tetapi hanya saran. Ya ribbon emang MPV yang nyaman teman-teman. Powernya enak, mesinnya diesel, travel juga banyak travel di Sumatera ini yang pakai ribbon. Karena apa? Karena yang pertama dia pakai solar, hemat. Minum solar busuk dia bisa. Muatan banyak, terus kenyamanan oke. Makanya itu dijadikan mobil travel. Kalau di Sumatera ini banyak banget mobil travel dari sini ya, Palembang, Jambi, kayak gitu ya. Itu menggunakan ribbon banyak. Memang ada akhir-akhir ini ada juga yang pakai Wuling Cortez. Nah, Wuling Cortez, tapi dari beberapa sumber yang saya dapat itu kebanyakan lebih rentan di kaki-kakinya dibandingkan dengan travel ribbon. Emang sih kalau ada duit tambahin duitnya lebih enak emang sekali ribbon tuh, di sebelah tuh ada ribbon. Kalau untuk kenyamanan jelas ribbon yang enak nyaman. Tapi kalau untuk segi ya efisiensi, untuk budget lah ya pilihannya Ras Terios kayak gitu. Mobilnya tinggi, mau dibawa kemana aja oke, nggak ada masalah. Kebetulan semalam itu saya keluar ya, semalam keluar dan pulang kan cukup malam ya, udah jam 10-an lebih. Kebenaran kita mau cepet ya, jadi saya ngerasa mobil ini nih nggak ada rintangan nih. Kalau misalnya kita mau cepet, jalannya jelek, terabas kayak gitu tuh. Nggak takut, aduh kena nggak ya kira-kira bempernya, nyenggol ya nggak ya kayak gitu. Jadi mobil ini nih secara tidak langsung memberikan kita rasa lebih aman pada saat melewati berbagai jalan yang jelek kayak gitu. Misalnya kita mau cepet, pokoknya terabas aja lah jalannya kayak gimana. Karena untuk kaki-kakinya ini emang dibuat keras, dibuat durabilitasnya yang cukup awet teman-teman untuk durabilitasnya. Jadi benar kata yang teman kita tadi, kalau misalnya ada duit kita tambah di Innova Ribbon. Nah, kalau misalnya mau beli second itu balik lagi kembali ke penilaian masing-masing ya. Karena kan di beberapa wilayah ada ribbon itu digunakan untuk travel. Nah, mending kalau saran saya cari ribbon yang pengguna langsung. Nah, pengguna langsung itu lebih aman teman-teman, nggak dipakai travel kayak gitu kan. Kalau dipakai travel ya otomatis kilometernya udah tinggi, mobilnya kerja keras. Karena travel di sini Palembang Jambi itu PP nggak berhenti teman-teman ya. Palembang Jambi, habis ke Jambi pulang lagi kayak gitu. Kilometernya itu pasti tinggi banget. Waktu berkendaranya itu nonstop. Nah itu makanya untuk mau cari mobil-mobil kayak gitu, saran saya lebih hati-hati. Nih di depan itu lihat teman-teman. Tuh di depan itu yang kita mau motong. Saya langsung ganti aja gigi ke gigi 3. Dia langsung akselerasinya langsung naik teman-teman tuh. Pada saat sudah dapat kita langsung aja balikan ke D lagi. Nah itu untuk mensiasati mobil dengan transmisi matic teman-teman. Jadi kalau teman-teman kaku bawa mobil matic keluar kota yang katanya lemot nanti gimana, ya lemot kalau nggak diganti dari tuas D ke tuas 3. Mempelajari karakter mesinnya itu dari waktu saya nyewa Toyota Rush keluar kota. Wah ini matic gimana ya keluar kota, terus saya mainkan gearnya ke gear 3. Oh itu dapat tenaganya teman-teman. Jadi untuk triknya kalau mobil-mobil matic, apalagi matic AT di Toyota dan Daihatsu ya, ini maticnya kan hampir semuanya kayak gini nih. Matic AT 4 speednya hampir semua kayak gini, dari Avanza Veloz, Toyota Rush, Daihatsu Terios, terus juga Xenia yang masih RWD. Ini bentuknya seperti ini. Beda cerita kalau yang sudah berubah menjadi CVT yang kayak CVT sekarang ya, yang berpenggerak depan. Nah kalau untuk matic ini badak. Kalau misalnya kita mau bejek aman, mau ganti tuas langsung juga oke, dia nggak masalah. Yang katanya matic AT-nya Toyota dan Daihatsu itu badak tuh itu teman-teman. Nah jadi teman-teman untuk yang menggunakan mobil matic ini juga ada tipsnya ya. Kalau misalnya di jalanan macet atau di
lampu merah itu usahakan ke N. Karena apa? Karena jika posisi tuasnya masih di D, teman-teman ya, antara konverternya sama mesin itu masih gabung dan itu ditahan. Jadi itu yang menyebabkan cepatnya aus koplingnya. Kalau yang belum terbiasa di jalur lintas Sumatera, ini salah satunya di daerah Palembang ke Betung ini, lihat nih. Nih jalanannya kayak gini, teman-teman, tuh aspalnya ya. Aspalnya seperti turun, ada yang naik kayak gitu tuh. Nah, nggak rata. Tadi yang lebih parah tadi ada di jalan sebelumnya tapi nggak kita videoin, itu jalannya parah banget teman-teman. Nah ini masih mending ya, kalau tadi itu parah banget nih. Ini udah mulai berangsur-angsur baik. Jadi tadi lumayan ya, agak sedikit panjang juga jalurnya, aspalnya kayak gitu, turun kayak gitu, nggak rata. Itulah mengapa kalau misalnya bawa mobil yang ground clearance-nya ceper ya, itu lebih berisiko terkena di bumper-bumpernya. Nah ini udah mulai rata lagi, tapi ini ada nih, kalau nggak salah di depan itu ada lagi tuh jalanan yang turun. Tuh, terus juga ada mobil-mobil yang berlawanan arah dari sebelah kiri. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke lintas Sumatera, ini banyak banget keunikan ya. Jalannya kayak gini, terus juga, nah ini jalannya kayak gini lagi nih. Tuh ya, truk di depan itu loncat-loncat. Nah, katanya jalur lintas Sumatera itu ekstrim teman-teman. Nah itulah salah satunya. Mobilnya rame, truknya banyak, volume kendaraannya juga diisi dari berbagai macam mobil, seperti mobil angkot juga ada, mobil truk banyak, motor, ini sepeda motor. Hati-hati ya, mereka terkadang nyelip-nyelip. Nah itu yang berbahaya sebenarnya, itu yang berbahaya. Kalau bisa ini jalan tol udah rampung kan lebih enak. Ini karena di sini teman-teman truk-truknya dilihat nih. Ini truknya nggak kecil-kecil teman-teman. Dan di sini juga sering banget terjadi nauzubillah min dzalik ya, kecelakaan, karena kan di sini tonase untuk truk-truknya juga besar-besar nih, sampai nih kayak gini nih tuh. Jadi kalau misalnya mau dibangun jalan tol itu udah memenuhi. Itu yang membuat kalau misalnya mau melintas di jalur lintas Sumatera, lebih baik mobil yang dengan ketangguhan lah ya, jangan yang ya mungkin yang sedan kayak gitu, nggak cocok teman-teman. Kalau saya sedan, takutnya apa? Takutnya pas waktu cruising seperti ini di jalan yang lurus kayak gini nih, ada lubang di depan, pecah lah bempernya kan. Nah itu kalau bisa melalui jalur lintas Sumatera tuh mobil-mobil yang ya minimal Avanza lah ya. Tuh kayak gini nih, goyang banget nih, goyang ini karena aspalnya nih nggak rata nih teman-teman, bukan karena goyang mobilnya, tapi aspalnya yang kayak gini tuh, aspalnya kayak dikerik panjang kayak gitu tuh. Nah makanya kalau misalnya kita bawa mobil-mobil yang tinggi ya, nah kayak gini kan udah berubah lagi tuh aspalnya nih. Nah ini membuat mobil goyang banget nih, bisa-bisa kalau misalnya jalurnya agak mingsil, kita juga agak ke kiri teman-teman. Tuh di depan itu tanjakan dengan jalanan yang agak sedikit jelek kayak gini nih. Nah pada saat tanjakan seperti ini kita bisa aja langsung ganti teman-teman nih, jalan jelek nih. Kalau misalnya di D kan ini, saya ganti nih di 3 nih. 3 nggak dapat, ya udah turunin aja kedua. Oh, dia nyantai teman-teman. Sebenarnya sama aja seperti kita bawa manual teman-teman. Ini gigi 2 nih. Sebenarnya gigi 3 aja cukup. Nih saya balikin lagi ke 3, dia normal lagi, menyesuaikan. Salah satu tragedi yang sering kita lihat ya kalau misalnya di jalan lintas kayak gini nih. Ini ada mobil yang truk ya, truk yang apa ini terbalik nih sampai kayak gini. Nggak tahu mana mobilnya ini. Kayaknya udah dibawa ini. Nah itu. Jadi ruasnya sempit, terus jalannya jelek, tikungannya banyak, mobil-mobilnya besar-besar. Itu yang jadi salah satu pemicu banyak banget terjadinya kecelakaan di sini. Jadi teman-teman hati-hati bagi yang mau ke jalan lintas Sumatera. Ya meskipun di jalan manapun kita harus memang tetap hati-hati. Tadi juga kita mau motong ya, terus truknya itu juga mau motong mobil di sebelah kirinya. Jadi kita itu udah di posisi kanan, dia juga nganan juga. Jadi kita tadi hampir kebuang ke luar jalan teman-teman. Tadi aduh gila tuh truk. Seharusnya dia juga berhenti dulu, ngerem dulu kayak gitu, biarin orang yang kiri itu untuk mendului, jangan dia juga mau motong. Jadi kan kita yang sebelahnya lagi mau motong juga nggak bisa nyalip juga. Itu teman-teman kalau misalnya keluar kota ke jalan lintas tuh pokoknya harus hati-hati banget, itu pesan saya nih. Nah teman-teman, jadi ini kondisinya lagi macet banget ya. Ini sebenarnya nggak boleh ya dilakukan, tapi karena ini udah terlalu lama, jadi kita ambil jalur alternatif nih di bagian bawah. Itulah kalau misalnya menggunakan mobil yang dengan ground clearance yang tinggi, kita masih tetap bisa ngambil jalan yang sedikit terjal teman-teman. Nih ini kan lagi macet panjang. Kita ini rencananya kayaknya ini mau masuk nih, mau naik ke atas. Kita mau naik ke atas. Kayaknya dia gak mau kasih.
Uy, muy ano. Wih, kita tipisnya. Jadi teman-teman, kita lewat jalan pintas ya, ini lihat di map. Karena di luar, lewat jalan luar itu macetnya ampun. Kita nggak gerak, jadi ambil jalan alternatif petunjuk map. Nah ini nggak tahu nih jalannya, ternyata seperti ini nih. Jalannya sangat terjal. Semoga aja masih bisa dilalui oleh mobil ya. Takutnya mapnya ngarahin untuk motor. Ya ini jalannya jelek banget. Jalan perkampungan yang cukup panjang. Tapi masih bisa sih dilalui mobil. Kayaknya cukup untuk satu mobil ini. Nah, ternyata teman-teman kita nemuin jalan bagus lagi nih, yang udah dicor. Kalau tadi kan masih jalan tanah. Nah emang ini kayaknya kalau untuk dua mobil agak sempit ya teman-teman. Ini untungnya nggak ketemu sama mobil nih. Ini bentar lagi kalau di map ini ngarahkan ke kiri untuk keluar. Apa gabung? Emang kalau nak luar kota nih, aja deh. Continue for 7 kilometers. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman kita udah masuk ke jalan lintas lagi ya. Ya meskipun kalau di map ini masih ada sisa kemacetan nih. Tuh, nanti setelah ini jalannya lancar lagi. Ini jalan ke arah Talang Betutu. Kita udah nggak terlalu jauh lagi. Oke teman-teman, sekian ya video kita. Langsung aja kita closing untuk konsumsi bahan bakar dengan perjalanan total di berapa kilo ya. Nah ini jadi penghematan ya 10,2 km per liter lagi, sama seperti waktu kita berangkat. Jadi emang betul teman-teman ya, perjalanan jarak jauh itu konsumsi bahan bakarnya lebih hemat dibandingkan dengan konsumsi perjalanan di dalam kota. Teman-teman makasih yang sudah nonton, jangan lupa ikutin terus channel ini. Saya akan selalu berbagi petualangan, review mobil, rasa berkendara dari Daihatsu Terios atau mobil gerobak putih yang kita miliki ini. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.